Selamat datang di pembelajaran Internet of Things. Pada sesi ini, kita akan mengenal salah satu platform simulasi IoT, yaitu Walkway Online. Platform ini akan membantu kita yang ingin belajar dan bereksperimen dengan berbagai mikrokontroler tanpa perlu perangkat fisik secara langsung. Seperti yang terlihat pada gambar, Walkway menyediakan beberapa dukungan simulasi untuk berbagai papan mikrokontroler, mulai dari Arduino, Uno, Mega, dan Nano, ESP32, STM32, hingga Raspberry Pi Pico. Namun, untuk pembelajaran hari ini kita akan berfokus menggunakan Arduino, khususnya Arduino Uno. Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler berbasis Atmega 328P yang sangat cocok bagi pemula. Dengan Walkway, kita bisa langsung memprogram Arduino secara online, menyambungkan komponen seperti LED, sensor, maupun motor, lalu menjalankan simulasi seolah-olah menggunakan perangkat fisik sesungguhnya. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami konsep dasar mikrokontroler, logika pemrograman, serta cara kerja sensor dan aktuator secara interaktif dan praktis. Jadi, mari kita mulai eksplorasi dunia Arduino dengan Walkway Online. Featured Projects menampilkan berbagai proyek unggulan berbasis mikrokontroler Arduino. Menu ini menampilkan beberapa contoh aplikasi Arduino dalam bentuk proyek-proyek yang dapat kita pelajari dan memodifikasi untuk mengasah keterampilan di bidang elektronika dan pemrograman. Proyek-proyek tersebut melibatkan kombinasi sensor, aktuator, dan komponen lainnya yang dikendalikan oleh Arduino, dan dirancang untuk tujuan edukatif maupun hiburan. Misalnya, seperti Simon Says Game simulasi bagaimana cara menghubungkan tombol dan LED untuk membuat permainan memori sederhana. 32 Servos Dancing menunjukkan bagaimana mengontrol banyak motor servo secara bersamaan, biasanya sangat berguna untuk robotika atau seni gerak. 32x32 LED Matrix Tunnel menciptakan efek visual menarik menggunakan LED Matrix, yang sering dipakai pada papan reklame digital. Selanjutnya ada Mini Piano, yaitu proyek musik digital menggunakan tombol dan buzzer, yang mengajarkan prinsip output suara dari mikrokontroler. Kemudian alarm clock with RTC memperkenalkan penggunaan modul, real-time clock, yang sangat penting dalam sistem waktu terjadwal. Proyek elektronik Save menampilkan cara membuat sistem keamanan berbasis keypad dan LCD, yang cocok untuk memahami logika autentikasi. Tidak ketinggalan, proyek Nanopong dan Touch LCD Breakout game-game sederhana menggunakan tampilan dan kontrol sentuh. Sedangkan Dino Game adalah adaptasi dari permainan Dino di Google Chrome yang bisa dimainkan di Arduino dengan tombol dan tampilan kecil. Semua contoh proyek ini bertujuan untuk menunjukkan kepada kita bahwa dengan Arduino, kita bisa menciptakan solusi digital dan inovatif dari hal-hal sederhana hingga kompleks. Diharapkan setelah memahami proyek-proyek ini, kalian bisa lebih kreatif dan termotivasi untuk menciptakan proyek serupa atau bahkan lebih baik, sesuai minat dan imajinasi masing-masing. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian Start from Scratch, yang memperlihatkan berbagai jenis papan mikrokontroler yang dapat digunakan untuk memulai proyek dari awal atau dari nol. Ini sangat penting bagi kita yang ingin mengembangkan keterampilan dalam pemrograman dan pengembangan sistem berbasis mikrokontroler, khususnya dengan platform Arduino. Beberapa papan yang ditampilkan antara lain, Arduino Uno, merupakan papan yang paling sering digunakan oleh pemula. Cocok untuk berbagai jenis eksperimen dan pengembangan awal karena dokumentasinya sangat lengkap. Arduino Mega memiliki lebih banyak pin input-output dan memori dibandingkan Uno, sehingga cocok untuk proyek yang lebih kompleks seperti robotika dan sistem kendali besar. Arduino Nano, ukurannya kecil dan sangat fleksibel untuk digunakan dalam proyek yang memerlukan papan berukuran mini. Atini 85 merupakan mikrokontroler kecil yang sangat cocok untuk proyek yang membutuhkan sedikit pin dan daya rendah, seperti perangkat wearable atau sistem sederhana. Franzininho adalah papan mikrokontroler yang dikembangkan sebagai alternatif open source, sering digunakan dalam pembelajaran dan komunitas maker di beberapa negara, terutama di Amerika Latin. Setiap papan di gambar ini ditampilkan bersama dengan antarmuka pemrogramannya, yang memungkinkan kita untuk langsung menulis kode dan mengujinya. Dengan memilih salah satu papan ini, kita bisa memulai simulasi dan eksperimen secara digital sebelum merakit secara fisik. Hal ini sangat berguna untuk mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat proses belajar. Kita pilih yang Arduino Uno untuk pembelajaran hari ini.
Sekarang kita lihat tampilan awal ketika kita memilih Arduino Uno di Walkway. Antarmuka ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian kiri menu editor kode tempat kita untuk menulis program menggunakan bahasa pemrograman C yang digunakan Arduino. Di dalam editor, terdapat dua fungsi utama, Float Set AP. Sedi fungsi ini digunakan untuk menyusun kode yang hanya dijalankan sekali saat Arduino dinyalakan. Float Loop. Sedi fungsi ini berisi kode yang akan dijalankan secara berulang terus-menerus selama Arduino hidup. Bagian kanan menampilkan simulasi papan Arduino Uno, di mana kita dapat menambahkan komponen elektronik seperti LED, resistor, sensor, dan lainnya untuk menguji program yang telah dibuat. Di bagian atas terdapat tombol play segitiga hijau yang digunakan untuk menjalankan simulasi. Melalui fitur ini, kalian bisa menguji kode tanpa harus memiliki perangkat keras fisik secara langsung. Menu plus dengan warna biru digunakan untuk menambahkan komponen yang akan kita buat, yang terdiri dari LED, resistor dan lain-lain. Sekarang kita akan merangkai komponen untuk membuat ilustrasi lampu merah. Pada gambar ini kita melihat sebuah rangkaian sederhana menggunakan papan mikrokontroler Arduino Uno yang terhubung dengan 3 buah LED. Komponen yang dibutuhkan adalah Arduino Uno sebagai pusat kendali, mikrokontroler. LED, Light Emitting Diode, terdiri dari 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Resistor digunakan untuk membatasi arus agar LED tidak rusak. Kabel jumper untuk menghubungkan komponen satu dengan lainnya. Ketiga LED disusun secara paralel dan masing-masing dihubungkan ke pin digital pada Arduino, yaitu pin 8, 9, dan 10. Setiap LED memiliki resistor seri untuk melindungi LED dari arus berlebih. Kaki katoda, negatif, dari setiap LED dihubungkan ke GND, ground, Arduino, sedangkan kaki anoda, positif, dihubungkan ke pin digital melalui resistor. Baris ini mendeklarasikan 3 buah variabel bertipe integer yang masing-masing menyimpan nomor pin tempat LED terhubung pada papan Arduino. Fungsi setup dijalankan sekali saat Arduino dinyalakan. Di sini, ketiga pin LED diset sebagai output, karena Arduino akan memberikan sinyal keluar ke LED. Fungsi loop akan dijalankan berulang-ulang terus-menerus, sehingga pola nyala LED dapat berulang sesuai urutan yang kita tentukan. Artinya hanya LED merah yang menyala selama 6 detik, sedangkan LED lainnya mati. LED kuning menyala selama 1 detik sebagai sinyal transisi. LED hijau menyala selama 5 detik, dan setelah itu kembali ke LED merah karena program akan mengulang.